Engkau nak di dalam renungan pagi. Pagi hari ini sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita, memulaikan segala kegiatan kita, kita akan mendengarkan suara Tuhan yang akan menuntun kita, yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan datang untuk mengingatkan kita agar setiap hari kita mau belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini, mari bersama dengan saya kita berdoa, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk sepanjang malam yang sudah berlalu. Kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan kami bersyukur kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Kami boleh bangun menikmati kehidupan kami. Kami boleh bangun menghirup udara yang segar, menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Pagi hari ini sebelum kami memulaikan segala aktivitas dan kegiatan kami hari ini, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami bawa kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu dalam hidup kami. Peganglah tangan kami. Jangan biarkan dan jangan tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau Tuhan pada saat ini. Kami rindu mendengar suara-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-21. Bunyi firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Matius 25 ayatnya yang ke-21. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang tidak bersabar di dalam proses yang dia jalani. Terlebih ketika apa yang diharapkan tidak seperti kenyataan. Sebagian orang menganggap sepele jika diberikan tanggung jawab yang kecil, sehingga mereka tidak pernah memberikan yang terbaik. Memulai dari hal-hal yang kecil memang sangat membutuhkan kesetiaan. Karena kesetiaan di dalam melakukan segala sesuatu adalah suatu modal untuk mengemban tugas yang lebih besar yang akan dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan akan menilai seberapa setiakah kita di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang paling kecil. Sehingga ketika kita dipercayakan, kita akan tangguh dan kuat. Dan kita tidak menganggap remeh dengan tanggung jawab yang diberikan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita dipercayakan tugas di kantor, di organisasi,
Dibutuhkan kesetiaan. Karena kalau kita tidak setia di dalam satu pekerjaan, maka kita akan mengalami kegagalan, bahkan kehancuran. Apalagi ketika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan. Hal yang dituntut adalah kesetiaan. Setia adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Setia adalah bentuk kita mau taat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Mari kita belajar setia. Dimulai dengan setia dalam hal berdoa, setia dalam hal membaca firman, setia datang ke gereja, setia berpuasa, setia memberikan persembahan, setia memberikan persepuluhan, dan setia melakukan hal-hal yang sederhana namun menyukakan hati Tuhan. Setia dalam pelayanan yang dipercayakan. Ada begitu banyak orang ingin melayani, tetapi tidak semua diberikan kesempatan untuk dapat melayani Tuhan. Maka bersukacitalah kita kalau kita dipilih dari begitu banyak orang untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang paling mulia adalah melayani Tuhan, melayani Raja di atas segala raja. Maka diperlukan kesetiaan dan ketaatan di dalam pelayanan kita. Sebagai seorang pemimpin, ketika engkau diangkat menjadi pemimpin dalam satu organisasi gereja atau organisasi yang lain, dibutuhkan kesetiaan dan ketaatan kita agar kita bisa dicontohi, kita bisa menjadi teladan bagi mereka. Banyak pemimpin Kristen tidak setia. Ketika dia dipilih, dia punya maksud yang tidak baik. Awalnya biasa-biasa saja. Dia merasa dia terpanggil untuk menjadi pemimpin. Tapi kelamaan dia mulai egois. Dia mulai arogan. Memimpin dengan seenaknya dan tidak bertanggung jawab. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika engkau dipilih menjadi pemimpin dalam satu organisasi, entahkah itu engkau sebagai gembala, pembantu gembala, pelayan-pelayan Tuhan, pelayan khusus, majelis yang diangkat untuk melayani pekerjaan Tuhan, ingat, engkau adalah pelayan, bukan tuan. Engkau harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Engkau harus membawa orang-orang yang engkau pimpin untuk lebih dekat kepada Tuhan. Engkau harus memberikan contoh yang baik dalam hidupmu, dalam perkataanmu, sehingga Yesus tidak dipermalukan lewat pelayanan yang dipercayakan kepadamu. Memang sangat sulit, dan banyak orang menganggap itu hal yang sepele ketika dipilih untuk melayani Tuhan. Hati-hatilah, jangan bermain-main dengan pelayanan, karena segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan di tengah-tengah dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti. Tidak ada satupun yang tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka ketika engkau dipercayakan untuk memimpin, kerjakanlah segala sesuatu dengan baik dan bertanggung jawab. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, begitupun ketika kita dipercayakan untuk menjadi bendahara di gereja atau di suatu organisasi. Perpecahan sering terjadi karena kita salah mempergunakan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Banyak orang
Ketika dipercayakan tidak mau bertanggung jawab. Mereka mempergunakan apa yang bukan menjadi miliknya. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hati-hati saudaraku. Hamba yang tidak setia akan mendapatkan hukumannya. Mari kita belajar untuk setia. Mari kita belajar untuk bertanggung jawab. Karena kita akan menerima upah dari apa yang kita kerjakan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ketidaksetiaan kita di hadapan Tuhan akan membawa kita kepada kehancuran. Belajarlah untuk setia di dalam hal-hal yang kecil, agar supaya Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Banyak organisasi hancur hanya karena ketidaksetiaan. Apalagi dalam hal keuangan. Itu hal yang paling sensitif di dalam sebuah organisasi. Menjadi pemimpin, menjadi bendahara, mereka memegang kendali dalam suatu organisasi. Ingatlah bahwa engkau bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ingatlah bahwa mata Tuhan selalu melihat perbuatan kita. Banyak orang tergelincir karena ketidaksetiaannya dan ketidaktaatannya dalam melayani Tuhan. Banyak orang jatuh karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan, menganggap sepele, bermain-main dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada Tuhan. Karena ketika dia datang, sekali lagi segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Pengkhotbah menuliskan bahwa segala sesuatu yang engkau jumpai harus engkau kerjakan. Kerjakan dengan sekuat tenagamu. Kerjakan seperti untuk Tuhan. Walaupun Tuhan tidak ada di dekatmu, engkau merasa Tuhan tidak melihatmu, tetapi kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Hal apapun yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini untuk dikerjakan, walaupun hal itu merupakan perkara yang remeh dalam pandangan orang lain, kerjakanlah itu dengan sukacita dan kesungguhan hati, seperti kita mengerjakannya untuk Tuhan. Hamba yang setia dengan perkara kecil akan dipercayakan menangani perkara yang lebih besar. Setiap hal yang besar berasal dari hal-hal yang kecil, dan hal-hal itu jika dikerjakan dengan tekun dan setia bersama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu, mari belajar setia di dalam perkara kecil sekalipun. Kita harus bersedia diproses untuk memperkuat kapasitas diri kita dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jangan sepelekan dalam pelayanan, karena yang kita layani adalah Raja yang Maha Agung. Karena yang kita layani adalah Pencipta kita. Jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan jika kita setia melayani Tuhan. Setialah dalam segala perkara. Ketika engkau diberikan tugas apapun, mari belajar setia. Jangan engkau masuk dalam jebakan iblis sehingga engkau jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Saya tidak tahu saudaraku hari ini apa masalahmu. Apa sebagai pemimpin engkau tidak setia kepada Tuhan? Apa sebagai bendahara engkau tidak setia kepada Tuhan? Tapi hari ini ketika kau dengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Izinkan Tuhan memproses hidupmu, agar
semakin hari engkau semakin mengenal Tuhan, akan semakin hari engkau semakin mengerti bahwa hidup di dalam kesetiaan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup di dalam ketaatan itu yang menyukakan hati Tuhan. Kalau kita tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil, kita sendiri yang akan menanggung resikonya. Maka jika hari ini ada hal-hal yang membuat engkau tidak setia, kembali kepada Tuhan, mohon ampun, dan mulailah untuk belajar setia kepada Tuhan. Saya percaya hidup dalam kesetiaan akan membuat kehidupanmu semakin bercahaya di dalam Tuhan. Hidup dalam ketaatan akan membawa engkau menikmati berkat-berkat Tuhan setiap saat di dalam hidupmu. Engkau ingin mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidupmu. Setialah di dalam Tuhan, maka engkau akan melihat Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat kepadamu. Di dalam pekerjaan engkau akan dipromosikan. Di dalam pelayanan engkau akan semakin disegani. Campur tangan Tuhan akan menjadi bagian ketika engkau setia di dalam Tuhan. Amin, saudaraku yang kekasih. Kiranya renungan pagi hari ini boleh mengingatkan kita bahwa hidup dalam ketaatan dan kesetiaan sangat penting bagi anak-anak Tuhan. Sebelum kita akhiri renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu. Ampuni kami Tuhan, mungkin selama ini kami lupa, kami terbuai dengan hal-hal duniawi. Ketika kami dipercayakan untuk memimpin, kami lupa bahwa kami bertanggung jawab kepada Tuhan. Ketika kami dipercayakan sebagai bendahara, ketika kami dipercayakan menangani hal-hal yang kecil dalam sebuah organisasi, kami lupa bahwa segala sesuatunya harus kami pertanggungjawabkan bukan saja kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus membimbing kami, menuntun kami, memperbaiki kami, agar hidup kami semakin berubah dan semakin melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bimbing tuntun kami sepanjang hari ini agar kami berjalan di jalan yang sudah Engkau tunjukkan kepada kami. Lindungi kami sepanjang hari ini Tuhan dari pikiran-pikiran jahat. Bersihkan hati kami dari prasangka-prasangka buruk, hati-hati yang kotor, yang menyimpan akar kepahitan di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menerangi setiap langkah dan perjalanan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Setialah dalam perkara yang kecil, dan kau akan melihat Tuhan akan memberikan yang lebih dahsyat di dalam kehidupan. Haleluya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.